Selamat siang ya Pak, ini untuk laporan dari mobil Xenia. Yang tadi ada beberapa kendala ya. Yang pertama kendala rem terasa dalam, yang kedua matic terasa ngelos. Seperti itu. Nah ini untuk pengecekan sudah kita bongkar Pak, rem depan dan juga rem belakang kanan kiri. Dan sudah kita checklist juga Pak ini. Nah yang pertama kondisi master rem, minyak rem dan lain-lain. Nah ini ada sistem rem depan dan juga sistem rem belakang. Nah terus ini juga sudah kita catat Pak untuk temuannya. Nah ini kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu Pak. Yang pertama untuk kondisi master rem, ini sistem rem bagian atas ya Pak, yang posisinya di sini. Nah tadi kita temukan itu kondisi minyak remnya itu kental Pak, atau bisa dibilang ngendut. Itu kayak ini kondisi minyak remnya, padahal ini nampan bersih. Nah ini kondisinya ngental Pak, seperti itu. Dan harusnya ini minyak remnya berwarna bening kekuningan. Nah ini sampai coklat dan kental. Nah terus kita bongkar Pak untuk kondisi master remnya, untuk mengecek kondisinya seperti apa. Nah ini yang pertama kondisi master remnya bagian dalam, nah itu berkarat semua Pak, seperti itu. Nah kenapa bisa berkarat seperti ini? Itu karena minyak remnya kotor. Nah akhirnya kotoran-kotoran tersebut itu menggumpal Pak di dalam master rem, yang membuat sistem kerja dari komponen master remnya itu tidak bisa maksimal. Nah ini bisa dilihat Pak, ini komponen dalamnya meliputi per dan juga seal. Nah gara-gara ada kotoran, akhirnya seal-sealnya ini aus dan menimbulkan gesekan yang kasar ke dinding atau housing master rem bagian dalamnya ini. Seperti itu yang menyebabkan remnya itu dalam, seperti itu. Nah kita urut lagi kenapa minyak remnya itu bisa kotor. Itu karena yang pertama penggunaan Pak, dan yang kedua memang usia, seperti itu. Nah lanjut untuk kondisi master remnya, kondisi seperti ini itu saran dilakukan penggantian Pak, karena ini komponen utama dari sistem rem, seperti itu. Jadi jika ini mau tidak diganti, otomatis remnya tetap tidak bisa sembuh atau masih terasa dalam, bahkan bisa ngeblong, seperti itu. Jadi untuk master rem saran diganti satu set seperti ini Pak. Itu yang pertama. Nah lanjut ke bagian sistem rem bagian bawah. Nah ini ada yang pertama kanvas rem depan habis Pak ini. Nah ini bisa dilihat. Nah ini yang depan kanan sih. Nah terus lanjut ke bagian kaliper. Nah ini. Nah kondisi kalipernya itu juga berkarat Pak bagian dalam. Nah itu. Nah kenapa bisa berkarat? Itu karena memang faktor penggunaan Pak, dan juga faktor usia juga. Dan biasanya ini kan ada karetnya Pak. Nah fungsi dari karet ini itu buat melindungi agar kotoran dan air tidak bisa masuk ke bagian dalam kaliper. Nah jika karetnya ini sudah aus, otomatis kotorannya masuk dan membuat kalipernya ini macet atau berkarat, seperti itu. Nah jika kondisi dalamnya ini sudah berkarat, otomatis minyak rem yang kotor tersebut naik ke atas dan akhirnya menumpuk di master rem, seperti itu. Nah jadi untuk yang sistem rem depan, yang pertama ini saran wajib Pak penggantian kanvas rem dan juga perbaikan kaliper. Jika kaliper dibiarkan berkarat dan tidak diperbaiki dan dipaksa untuk penggantian kanvas rem, itu sangat beresiko macet Pak, dan bisa menyebabkan remnya blong, seperti itu. Nah mungkin untuk kondisi distrik ini memang sudah mulai baret, tapi kondisinya tidak urgent Pak, masih bisa dipakai lagi, seperti itu. Untuk yang lain-lain mungkin ini tambahan pen kaliper yang bawah ini macet Pak. Ini harusnya ini bisa gerak maju mundur. Nah contohnya seperti ini yang atas, nah ini kan bisa gerak Pak, harusnya seperti itu, tapi ini yang bawah macet. Nanti kita perbaiki, seperti itu. Terus kita geser ke bagian depan kiri. Bagian depan kiri kondisinya sama Pak, kanvas rem habis. Nah ini, dan kalipernya juga kotor, terlihat berkarat bagian dalamnya itu.
kondisinya sama dan sarannya pun juga sama Pak. Nah harusnya normalnya pen kaliper seperti ini Pak, tapi yang depan kanan tadi macet, nanti kita perbaiki seperti itu. Nah mungkin untuk kaliper itu juga saran kita coba bongkar dulu Pak, kita cek apakah masih bisa dibersihkan atau diservis, nanti kita pasang lagi atau memang harus dilakukan penggantian komponen ini ada piston dan juga seal. Itu nanti kita coba bongkar dulu untuk memastikan apakah harus dilakukan penggantian komponen tersebut atau masih bisa dibersihkan dan digunakan lagi gitu. Terus kita geser ke belakang Pak, ini belakang kiri. Ini ada kanvas rem, kondisi masih tebel, masih aman. Terus ini ada komponen namanya well cylinder Pak, ini. Nah, ini bocor. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dan kotorannya pun cukup banyak. Dan ini kondisinya macet Pak. Nah, ini ditekan-tekan nggak bisa. Harusnya ini bisa bekerja geser kanan kiri Pak, karena untuk membuat sistem kerja remnya ini bekerja. Ini jadi ini kondisi well cylindernya macet. Nah ini juga kotor, dan itu menjadi salah satu kenapa kok minyak remnya itu yang di master rem kotor. Ini karena kotoran yang dari bawah itu naik semua Pak, seperti itu. Nah untuk well cylinder ini sarannya dilakukan penggantian itu. Jika tidak diganti, efeknya ini bocor, minyak rem pasti berkurang terus menerus dan bisa habis, dan sistem rem belakang ini macet Pak, karena ini tidak berfungsi dan juga berakibat ngeblong seperti itu remnya. Terus kita geser ke belakang kanan, ini yang terakhir dari sistem rem. Nah ini kondisinya juga sama Pak, kanvas rem memang masih tebel, masih bisa digunakan. Terus untuk well cylinder, nah ini bocor, bisa dilihat kebocorannya. Nah ini Pak, berkarat semua, dan ini juga macet. Nah ini hanya bergerak sedikit seperti itu. Jadi untuk sistem rem belakang well cylinder kanan kiri saran diganti gitu. Jadi kesimpulan sistem remnya, yang pertama dari kendala panjenengan ya Pak, dari keluhan utamanya master rem saran diganti, minyak rem diganti dengan yang baru, nanti di bleeding. Terus untuk sistem rem bawah, yang pertama pembongkaran kaliper depan kanan kiri, penggantian kanvas rem depan 1 set, ada 4 piece, kanan 2 kiri 2. Terus yang belakang ada well cylinder, penggantian well cylinder kanan dan kiri seperti itu. Nah terus untuk kendala yang matic ngelos Pak, nah ini kita coba cek riwayatnya dari gantungan oli. Nah untuk oli mesin ini juga sudah waktunya ganti Pak, karena terakhir penggantian itu di tahun 2024 dan di kilometer 150-an. Nah kilometer saat ini sudah di angka 170 Pak, jadi sudah kelewat hampir 20.000 seperti itu. Itu untuk oli mesinnya. Jadi untuk oli mesin dan filter oli mesin saran dilakukan penggantian. Nah terus dilanjut, ini ada oli matic Pak. Oli matic ini malah tambah lama, yaitu di tahun 2023 dan di kilometer 153 itu. Jadi juga sudah telat 20.000 km itu. Nah terus untuk oli gardan ini juga sama Pak. Oli gardan ini bareng dengan oli matic kemarin ini. Jadi untuk oli mesin, filter oli mesin, oli matic dan juga oli gardan itu sudah waktunya penggantian. Nah mungkin untuk yang kendala maticnya ngelos itu bisa jadi karena faktor penggantian oli matic yang telat Pak, atau tidak rutin gitu. Nah mungkin kita coba tap dulu untuk oli maticnya. Nanti kita lihat apakah di oli maticnya itu terdapat serbuk-serbuk gram atau tidak. Jika ada temuan serbuk-serbuk gram, berarti indikasi dalaman maticnya itu sudah ada yang aus Pak, karena faktor penggantian oli yang kurang rutin yang mengakibatkan oli maticnya di dalam tuh kualitasnya sudah kurang bagus seperti itu. Nah mungkin untuk langkah awalnya coba diganti oli matic terlebih dahulu. Jika setelah penggantian oli matic itu belum ada perbedaan, berarti bisa dibilang kondisi matic mobil Xenia-nya ini sudah mulai aus atau bermasalah dan perlu overhaul untuk peremajaan
Itu mungkin kita coba ganti oli maticnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, itu laporan konfirmasi dari kami Pak mengenai kondisi mobil Xenia-nya, dari sistem rem, oli mesin, oli matic, dan juga oli gardan seperti itu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa follow up langsung sama admin kami. Sekian, terima kasih, selamat siang.